Halo sahabat kripto Indonesia, kali ini saya akan membahas info mengenai revolusi mata uang dari waktu ke waktu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel media kripto Indonesia. Aktifkan loncengnya agar bisa menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Uang adalah alat pembayaran atau alat transaksi ekonomi yang dapat diterima secara umum. Alat tukar tersebut dapat berupa benda atau apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Jauh sebelum kita menggunakan uang sebagai alat transaksi, peradaban kuno manusia menukarkan barang miliknya kepada orang lain dengan suatu barang yang ia butuhkan. Sistem ini biasa disebut barter. Dan sampai saat ini pun sistem barter masih digunakan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Seiring perjalanannya waktu, sistem barter mulai ditinggalkan karena tidak bisa menjadi patokan standar ukur pertukaran barang atau barang yang diperlukan dengan barang yang diberikan. Lalu dibuatlah koin yang terbuat dari emas dan perak yang diberi nilai satuan hitung untuk mengetahui nilai dari sebuah pertukaran. Koin-koin ini merupakan mata uang bangsa Romawi kuno dan Persia. Koin-koin tersebut yang menjadi alat tukar umat Islam di masa lalu. Sampai saat ini pun bangsa Arab masih menggunakannya atau yang kita kenal sebagai dinar dan dirham. Kata dinar berasal dari bahasa Romawi yaitu denarius. Kata dirham berasal dari bahasa Persia yaitu drahma. 1 dinar sama dengan 3,25 gram emas dan 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak. Koin-koin ini pun tidak mengalami inflasi dan deflasi sampai saat ini. Harga satu ekor kambing dari dahulu hingga saat ini masih sekitar 1 dinar. Koin emas dan perak tersebar di seluruh dunia termasuk pada zaman kerajaan Indonesia. Mereka menjadikan emas dan perak sebagai alat tukar yang sah pada zamannya. Hingga suatu ketika, sekitar tahun 1962, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln membutuhkan uang yang banyak untuk biayai perang saudara di negaranya. Singkat kata, Parlemen Amerika Serikat mengizinkan ia meminjam uang dari bank negara milik pemerintah sejumlah 157 juta dolar dalam bentuk koin emas atau perak. Seharusnya pemerintahan Lincoln mengembalikan utang tersebut dalam bentuk koin emas dan perak. Namun, karena tak mampu, ia lalu memperkenalkan uang kertas dengan janji akan dibayar nanti di kemudian hari. Itulah titik mula pemerintahan Amerika Serikat memperkenalkan uang kertas dalam bentuk sertifikat emas dan perak. Para pemilik uang menyimpan koin emas dan perak di bank pemerintah. Lalu, pihak pemerintah akan memberikan sertifikat sebagai bukti simpanan koin emas atau perak tersebut. Sertifikat itu kemudian dijadikan alat tukar. Akhirnya, secara bertahap, uang kertas disosialisasikan kepada masyarakat dan pada gilirannya dicetak secara rutin seperti yang kini terjadi. Pada awal berlaku uang kertas, memang terdapat cadangan emas di bank sebagai jaminan. Akan tetapi, lama-kelamaan bukankah cadangan emas pun bakalan habis? Maka yang terjadi adalah uang beredar di masyarakat hanya sekedar kertas, bukan merupakan bukti penyimpanan emas di bank. Hingga suatu masa terjadi penjajahan dan perampokan emas besar-besaran di seluruh dunia, dan termasuk Indonesia. Penjajahan ini disertakan edukasi uang kertas kepada masyarakat sebagai alat tukar yang sah. Penjajah telah menukar emas-emas yang ada di dalam negeri dan ditukarkan oleh uang kertas. Penjajah telah menukar emas-emas yang ada di dalam negeri dan ditukarkan oleh uang kertas yang tidak berharga. Emas tersebut disimpan di bank-bank swasta sampai akhirnya masyarakat terbiasa menggunakan uang kertas. Setiap bank di suatu negara adalah murni milik swasta, bukan milik negara manapun di dunia. Semua bank di suatu negara dikontrol oleh satu bank dunia milik seorang konglomerat Yahudi Zionis. Apakah bank tersebut termasuk Bank Indonesia? Kembali ke mata uang kertas yang sampai saat ini terus beredar di seluruh dunia. Dengan uang kertas, siapapun dapat berbuat apa saja. Roda pemerintah bisa berjalan dan hidup mewah, di mana hal itu tidak bakal terjadi bila koin emas yang sebelumnya beredar.
Seiring berkembangan zaman dan teknologi yang pesat, tahun 2009 muncullah seorang anonim menyebut dirinya adalah Satoshi Nakamoto yang menciptakan mata uang digital yaitu Bitcoin. Bitcoin disebut sebagai emas 2.0 mengingat mereka mempunyai ketersediaan terbatas hanya 21 juta Bitcoin saja. Beberapa dari suplai tersebut hanya bisa didapatkan dengan cara menambang melalui kalkulasi kompleks yang membutuhkan kinerja komputer yang sangat besar. Bitcoin mempunyai sifat terdesentralisasi yang artinya tidak ada orang atau pemerintahan yang mengendalikan pasokan Bitcoin tersebut. Untuk menjalankan Bitcoin, Satoshi telah menciptakan sistem database yang disebut dengan blockchain. Secara sederhana, blockchain adalah buku besar publik atau yang sering disebut dengan digital ledger yang memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi menggunakan Bitcoin yang valid dan pergerakan uang itu tercatat dengan jelas. Pada dasarnya Bitcoin mungkin jauh dari sempurna, tapi blockchain mungkin akan merevolusi keuangan di dunia. Beberapa negara telah mempelajari teknologi blockchain termasuk Indonesia. Ini berawal dari Bitcoin yang terus mengalami kenaikan harga. Pada perkembangannya dituturkan Harvard Business Review, blockchain diketahui bisa dipisahkan dari Bitcoin dan digunakan untuk hal lain terkait kerjasama antar organisasi atau individu. Beberapa mata uang digital lainnya seperti Ripple, Litecoin, Dogecoin, dan lainnya juga memanfaatkan teknologi tersebut sebagai alat transaksi. Dan tidak sedikit pula mata uang konvensional yang berubah menjadi mata uang digital, contohnya USDT yang merupakan stablecoin yang memiliki nilai yang sama per koinnya dengan 1 US dollar. USDT paling banyak digunakan di dunia cryptocurrency saat ini karena koin ini selalu stabil, tidak mengalami kenaikan dan penurunan harga yang signifikan. Dan Indonesia juga mempunyai stablecoin dengan ticker IDRT dari salah satu website rupiahtoken.com yang merupakan karya anak Indonesia ini memungkinkan Anda untuk memakai rupiah langsung di atas jaringan blockchain Ethereum dan Binance Chain. Satu token IDRT sama dengan 1 rupiah. Anda bisa membeli dan menukarkan IDRT di mitra pertukaran DDX, Uniswap, dan Binance DEX. Tapi pada dasarnya mata uang apapun itu adalah sah jika kedua orang yang bertransaksi suka sama suka dalam melakukan pertukaran barang atau jasa. Bagaimana menurutmu? Apakah teknologi blockchain akan merevolusi sistem keuangan di dunia atau kembali ke zaman keemasan yang saat ini emas tersebut disimpan oleh bank-bank yang memiliki kepentingan dunia? Tinggalkan komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk memberikan like dan membagikannya ke media sosial kalian. Stay profit and smart action.